Halo, kembali lagi sama gua Adit di channel gua. Hari ini kita mau ngebahas ngelanjutin yang kemarin. Kenapa gue pilih merek ini, especially model yang satu ini. Menurut gue daya tarik yang paling besar itu adalah karena dia punya sistem ini menarik, teman-teman. Nah, ini gue keluarin dulu. Nah, ini dia sebenarnya dia bikin ini namanya auto stop. Jadi ini tujuannya buat berhentiin kopi kalau dia udah selesai. Kalau misalnya bawahnya kita ambil tekonya, nah dia stop. Jadi dia ada pad di sini, dia ada kayak bol gitu nahan air supaya airnya nggak turun. Terus yang kedua, karena ini bisa dicabut, dia punya chamber ini cukup gede, teman-teman. Chamber apa? Chamber buat filternya ini nih gede. Jadi kita bisa masukin kayak gini V60 atau ini kan origami, ini muat masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya kita mau coba bikin pakai alat seduh manual yang lain, nah itu jadi muat. Jadi kita bisa eksperimen juga sebenarnya. Nah jadi menurut gua itu yang bikin dia unggul karena ini bisa dicabut. Nah kebanyakan alat mesin kopi seperti ini itu nggak bisa dilepas. Ya biasanya cuma bisa dilepas ininya aja gitu kan. Menurut gua dari sisi harga ini oke banget. 300.000 udah ada pemanas air, udah ada filternya bisa dicabut, kita bisa ganti yang lain. Sekarang yang sering jadi pertanyaan itu adalah kenapa gue bikin pakai ginian tapi kopinya tuh nggak enak gitu. Jadi ada beberapa cara buat improve alat ini sebenarnya. Bahan dasarnya itu penting, jadi pilihan kopi itu juga mempengaruhi ya. Nah terus pertanyaan lagi, kalau misalnya gue harus beli beans kayak begini, harus beli biji kopi dalam bentuk beans, dan gue nggak punya grinder atau gue nggak mau beli grinder, gimana caranya? Nah caranya adalah beli di marketplace yang sudah digiling. Nah ini gue ada satu yang kemarin gue beli untuk cobain biar teman-teman bisa tahu juga gitu loh gimana sih kalau yang udah digrind. Nah ini mereknya Arutala. Ini kopinya Arabica Mandailing dari Sumatera ya teman-teman. Flavor notes-nya dibilang dark chocolate, caramel, orange, nutmeg hint. Acidity medium, bodinya medium. Nah, nanti kita coba terus. Nah, di marketplace itu dia jualan dengan ngasih di deskripsinya itu dia ngasih tahu gitu. Misalnya, oh kalian mau bikin apa? Nanti dia bisa grindin, bisa dikirim dalam bentuk beans, bisa dikirim dengan bentuk fine grind, medium grind maupun coarse grind gitu. Nah ini gue beli ya, bukan di sponsor ya teman-teman. Gue buka dulu. Cuma menurut gue sih ini mediumnya dia lumayan coarse. Cuma nggak apa-apa, nanti kita coba bikin gimana hasilnya. Nah, selain pilihan kopi dan grind size-nya, nah mesin ini juga sebenarnya kita masih bisa akalin teman-teman. Nah, kalau misalnya ini tadi gue ada masukin air, gue buat percobaan. Nah, ini kalau dia posisi pancurannya di atas, airnya dia nggak akan keluar ke atas, tapi dia balik lagi ke bawah. Nah, ini artinya apa? Jadi kita bisa bikin ini jadi lebih panas. Yang kedua, ini juga berfungsi buat ngeblooming. Nah, jadi biasa kalau misalnya kita bikin pakai yang manual itu, kita kasih air dulu di kopinya. Tujuannya itu supaya biji kopinya itu ngeluarin udara yang ada di dalam, supaya penyeduhannya itu bisa jadi lebih maksimal nantinya. Yang berikutnya adalah dengan paper filter. Nah, paper filter ini kalau dibanding sama ini kan dia nilon nih, jadi jaringnya sebenarnya udah lumayan. Kalau yang kasar-kasar dia bakal kesaring dengan baik. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa pakai ini paper filter. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghasilkan kopi yang nantinya lebih clean gitu ya. Kalau kemarin kan gue bilang hasil dari mesin ini kan kopinya agak dirty gitu ya, karena dia ada partikel-partikel kecilnya tuh masih bisa nembus gitu kalau dari yang jaring nilon itu. Kita mau coba dulu bikin pakai ini. Jadi kita siapin dulu airnya. Jadi tadi kan di dalamnya kita udah ada paper filternya, ini gue basahin dulu. Kita pakai resep yang kemarin. Air 200 ml, kopinya 15 gram. Nah ini kalau teman-teman lihat ini udah basah ya paper filternya. Kita siap pakai, kita buang dulu airnya.
Sekarang kita langsung bikin aja ya. Kita masukin dulu airnya. Setelah itu kita masukin kopinya. Kita dikit. Oke. Nah, itu udah mulai, kita mulai timernya. Nah, ini gua naikin dulu. Kita rentuin dulu sampai 30 detik, nanti kita baru mulai bikin lagi. Ya kan, ini nggak mau turun dia, nggak mau keluar dia kan kalau kita naikin. Kalau udah 30 detik gua turunin. Nah, ini udah habis, gua matiin. Cobain. Enak dan juga ini jauh lebih clean daripada kemarin. Jadi kebantu dengan blooming dan juga paper filter yang kita pakai ya. Sekarang gue mau coba bikin dengan resep Japanese ice coffee. Nah, buat bikin Japanese ice coffee, karena yang populer di sana pakai V60, kita bakal pakai V60 juga, oke? Ini tinggal copot. Nah, ini jadi V60. Nah, jadi resep airnya itu biasa kalau barista-barista itu pakainya satu part air, satu part es batu gitu ya. Nah, kalau gue biasa lebih suka esnya itu jauh lebih banyak. Kita masukin ke sini. Nah, ini kita panasin dulu. Kita bilas dulu. Jadi kita siapin air 100 gram. 150 oke lah ya. 15 gram lagi ya. Oke, 15 gram. Nyalain. Ayo kita masukin dulu kopinya. Masukin air putihnya. Lalu kita nyalain. Mulai timernya. Dan udah kena semua, gua angkat. Oke, kita tunggu 30 detik baru. Nanti detik 30 kita mulai lagi. Oke, 30 detik kita langsung. Oke, udah selesai. Karena selesai gue matiin. Nah, kalau teman-teman lihat nih, es batunya masih banyak banget nih. Nah, ini kenapa gue bikin rasionya tuh es batunya biasanya lebih tinggi. Karena semakin banyak es batunya, semakin dia lama melelehnya kan. Karena kopinya udah bener-bener dingin. Jadi yang di melt itu sedikit gitu. Dibanding kalau misalnya kita pakai 1:1, mostly pasti semuanya udah melt. Nah, ini kan kalau misalnya kayak gini lebih dari 50 gram nih pasti es batunya kan. Jadi rasionya pasti udah pasti rasionya malah jadi lebih pekat tapi lebih dingin, jadi lebih seger kan. Nah, kita cobain. Ini not bad. Tapi untuk rasa yang dingin ini jauh lebih enak. Mungkin juga karena rasio airnya lebih sedikit. Dan ini udah mirip banget sama kayak kalau kita bikin manual pakai teko gitu, pouring sendiri. Nah, es batunya tuh sisa 80 gram teman-teman. Jadi sebenarnya es batu yang mencair itu ada 70 gram, tambah airnya itu 100 gram. Jadi totalnya itu 170 gram. Jadi which is, walaupun kita pakai es batunya lebih banyak, tapi sebenarnya rasionya tuh masih lebih sedikit airnya dibandingkan kalau kita bikin yang panas tadi 200 ml air ya kan. Jadi menurut gua, kalau kita bikin Japanese ice coffee, es batu itu harus lebih banyak biar lebih cepet dinginnya, sehingga es batu yang melting itu juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi dari eksperimen kita ini kita udah bisa bilang kalau misalnya mesin ini nih sebenarnya udah oke banget. Dan juga kayak di marketplace itu kalian bisa carilah roaster yang menyediakan beans yang udah digiling gitu kan. Karena jujur secara rasa dia bakal udah turun ya dibanding kalau kamu beli whole beans gitu. Cuma kalau misalnya kamu nggak mau invest di grinder, ya ini mungkin jadi salah satu pilihan untuk coba-coba di awal gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang bener-bener baru mau belajar, pengen ngenalin kayak kopi dari Sumatera tuh rasanya kayak gimana sih, kopi dari Aceh tuh rasanya gimana sih, atau
kopi dari Jawa tuh gimana, kopi Bali tuh gimana. Nah, bisa beli yang model-model kayak gini. Jadi di marketplace kalian bisa cari beans, misalnya beans Bali medium grind misalnya, itu kan kita bisa coba-coba, namanya kan kita eksperimen ya. Oke, jadi gua tutup dulu videonya hari ini. Segitu aja sharing gua. Jadi tadi kita udah bikin coffee brew yang hot dan yang ice, menggunakan ini kita akalin, kita berdiriin ya kan, jadi kita dapat blooming time juga. Dan juga kita coba bikin pakai ini pre-grind coffee. Semoga kalian kebantu sama sharing gue kali ini. Siapa tahu kalian mau coba bikin kayak gini di rumah atau di kantor, pasti bos langsung pada happy ya kan. Dikasih kopi enak. Thank you udah nonton. Jangan lupa share, like, and subscribe juga channel gua. Nah, di video berikutnya kita akan eksperimen lagi dengan mesin ini, dan kita akan cobain dia punya clever dripper stylenya. Oke? See you next time, stay tuned. Thank you.